Guys, aku mau review salah satu perumahan mewah di Gading Serpong. Lokasinya udah strategis banget dan fasilitasnya udah banyak banget. Mulai dari clubhouse, gym, swimming pool, dan lokasinya sudah terletak di distrik area. Nah, rumah yang aku mau review ini memiliki lebar 9 dan panjang ke dalam 19. Dan luas tanahnya 209 meter persegi dan luas bangunannya 281 meter persegi 3 lantai. Untuk desain fasadnya itu sudah laser cutting metal ya, jadi udah modern art deco lah. Nah, kita lihat untuk carportnya ini lebar banget ya. Ini sudah muat untuk 2 mobil dan beberapa motor. Kemudian lantainya juga udah keset dari batu alam sehingga udah aman banget nih ketika hujan. Dan sudah dilengkapi dengan skylight glass canopy, jadi udah nggak bakal kena hujan dan cahaya matahari bisa masuk dengan maksimal. Kemudian area sini teman-teman bisa kasih untuk rak sepatu ya. Jadi untuk sepatu-sepatu yang kotor itu tidak perlu mengotori dalam rumah. Kita mau review desain interiornya ya. Yuk ikutin aku. Nah, ini adalah desain interiornya dan pintunya ini sudah menggunakan smart door lock merek Dexon dan sudah ada kameranya. Jadi kita tahu nih siapa tamu yang ada di luar. Begitu masuk langsung disambut oleh ruang tamu. Nah, ruang tamunya ini juga masih cukup lega dan kondisinya nyaman banget ya. Kita lihat ada aksen-aksen lampu yang cukup cantik sekali. Kemudian di sebelah ruang tamu ini masih ada space kosong nih. Kalau teman-teman mau kasih kaca, meja, ataupun rak sepatu juga oke banget. Nah, sekarang aku mau tunjukin ruang lantai satunya ya. Udah plong banget ya, konsepnya open space. Jadi living room ataupun ruang keluarga, dining room, dan dry kitchen itu sudah menyatu menjadi satu tanpa sekat ya. Jadi kalau buat movement tuh enak banget karena udah nggak ada tiang-tiang pembatasnya, jadi udah berasa lebar. Dan ini ruang keluarganya juga lumayan gede, nyaman banget. Teman-teman bisa taruh sofa, kemudian televisi. Jadi ini cocok banget nih buat tempat berkumpul keluarga, kemudian tempat ngobrol, tempat ngeteh. Dan apalagi karena rumah ini adalah tipe hook, kita mendapatkan 2 pemandangan ya, yaitu sisi samping dan backyard. Jadi ini udah cakep banget, cahaya matahari bisa masuk dengan maksimal, sirkulasi udara juga sudah oke. Kita lihat dining room-nya ini muat untuk 6 sampai 8 orang, jadi udah cukup gede banget ya. Terus ini adalah dry kitchen-nya, udah sangat estetik sekali. Banyak ruangan kosong yang bisa dimanfaatkan. Contohnya sebelah bisa dikasih kulkas. Kemudian di atas ini ada kabinet-kabinet untuk menaruh peralatan-peralatan seperti piring, gelas, alat-alat masak. Dan kabinetnya juga cukup banyak ya. Oke. Nah, di sebelah ini aku mau kasih tahu terdapat service area. Dan service areanya ini bersifat eksklusif ya. Jadi ini bisa dikunci, tentunya bisa dikunci. Dan di service area ini terdapat wet kitchen ya, wet kitchen. Top table-nya juga udah bagus banget. Dan biasanya rumah yang bagus itu antara wet kitchen, dry kitchen ataupun ruang utama itu harus dipisah, supaya ketika kita lagi masak-masak nih, asapnya ini tidak mengganggu atau tidak nyebrang ke ruang utama. Oke. Dan teman-teman bisa lihat di sini, aku bilang service areanya ini sudah eksklusif ya. Dia memiliki tangga sendiri dari lantai 1 ini sampai ke lantai 3. Sekarang kita lihat lantai 2-nya ya di service area. Nah, ini adalah lantai 2 di service room atau service areanya ya. Sudah terdapat 1 kamar ART. Kemudian 1 kamar mandi untuk ART. Di sebelahnya untuk mencuci pakaian. Dan kalau kita lihat di lantai 3 itu masih terdapat area kosong yang berguna untuk menjemur pakaian. Dan skylightnya sudah menggunakan glass ya, jadi sinar matahari bisa masuk dengan maksimal. Nah, aku udah review service area yang cukup eksklusif. Sekarang kita review ruang utamanya ya. Oh ya guys, aku lupa kasih tahu kalau di lantai 1 ini sudah terdapat 1 kamar tidur lengkap dengan ensuite bathroomnya dan ada juga toilet atau powder room. Bisa dilihat ya powder roomnya. Nah, ini adalah kamar tidurnya di lantai 1, cukup minimalis namun compact ya.
ini bisa dimanfaatkan untuk orang tua. Jadi orang tua itu nggak perlu naik turun tangga. Kemudian cocok juga kalau mau dijadikan sebagai kamar tidur tamu. Sudah dilengkapi juga dengan kamar mandi dalamnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke lantai 2. Di lantai 2 ini sudah terdapat 2 bedroom plus 1 master bedroom. Kita lihat master bedroomnya ya. Nah, ini master bedroomnya gede banget, lapang banget, dan lantainya ini sudah menggunakan SPC. Saking gedenya, tentu saja kasurnya sudah menggunakan king size. Kiri dan kanannya masih ada space kosong yang bisa ditaruh meja dengan lampu tidur. Kemudian terdapat area balkon luarnya, udah keren banget untuk melihat pemandangan luar. Dan yang paling aku suka guys, pintunya ini, frame-nya sudah menggunakan aluminium YKK. Jadi udah estetik banget ya. Dan kualitasnya juga tidak perlu diragukan lagi. Sekarang kita lihat ensuite bathroom-nya ya. Nah, selagi menuju ensuite bathroom, terdapat space ruangan, yaitu walk-in closet yang bisa teman-teman manfaatin. Bisa teman-teman taruh sebagai area make up, kemudian taruh wardrobe untuk menyimpan banyak pakaian ataupun koleksi. Nah, kita lihat ensuite bathroom-nya ya. Ini udah keren banget guys. Klosetnya sudah otomatis menggunakan merek Totoniores. Sudah banyak sekali tombolnya. Dan ada showernya juga tentu. Kemudian sudah ada shower screen. Dan wastafel-nya sudah dapat 2. Jadi buat suami istri nggak rebutan ya. Sekarang kita lihat bedroom selanjutnya ya. Nah, ini adalah bedroom yang kedua. Tidak kalah luas. Dan untuk di show unitnya, area ini dijadikan sebagai tempat kerja. Kemudian tentu saja lantainya sudah menggunakan SPC. Dan semua kamar tidur di rumah ini sudah ensuite bathroom atau kamar mandi dalam. Warnanya cakep banget, putih, clean look, terlihat elegan. Dan pasti sanitizernya merek Toto. Sekarang kita lihat ke kamar tidur terakhir yang ada di lantai 2. Nah, ini adalah kamar tidurnya, cocok banget nih buat kamar tidur anak, lucu banget ya. Konsepnya bisa teman-teman bikin bunk bed ataupun yang di bawah ini sebagai tempat belajar ataupun bekerja dan di atas itu sebagai tempat tidur. Jadi ruangannya sangat kompak namun efektif banget. Di sebelah teman-teman bisa taruh wardrobe ya. Bisa muat sampai 4 lemari besar ya, sehingga muat banyak pakaian. Dan tentu saja yang tadi aku bilang, semua tempat tidur sudah ada kamar mandi dalam. Sekarang kita lanjut ke lantai 3 atau lantai paling terakhir. Nah, ini adalah lantai 3-nya, lantai paling atas. Lantai ini bisa digunakan sebagai ruang serbaguna, bisa juga dijadikan sebagai kamar tidur ya, dan tentunya sudah ada kamar mandi di dalamnya. Ruang serbaguna ini bisa teman-teman manfaatin untuk membuat tempat gym, kemudian tempat hobi, ataupun untuk tempat berkumpul komunitas-komunitas. Dan ini areanya juga ada enak banget ya, sudah terdapat balkon luar yang masih cukup lega banget ya, yang bisa digunakan sebagai tempat berkumpul-kumpul juga untuk mencari inspirasi, karena depannya itu sudah ada pemandangan view yang langsung keluar. Gimana teman-teman? Udah lihat kemegahan dari rumah ini kan? Dari lantai 1 sampai lantai paling akhir. Buat teman-teman yang berminat untuk rumah ini atau pengen tahu informasi lebih lanjut, bisa langsung kontak aku ya. Dan teman-teman, supaya nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe YouTube aku dan tolong like, share, and comment video ini ya. Bye-bye, aku mau lanjut olahraga dulu.